Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal untuk mata kuliah psikolinguistik atau ilmu al-lughah al-ijtima'. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal proses pemilihan atau proses pemerolehan bahasa pada anak yang dikutip oleh Muhammad Ferry Saprizal, guru SMK Negeri 1 Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singgining, Provinsi Riau. Baiklah, penelitian ini tentang proses pemerolehan bahasa yang dibatasi pada pemerolehan bahasa pada anak. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis proses pemerolehan bahasa pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Data diambil menggunakan metode deskriptif dan dengan mengambil data dari wawancara langsung terhadap orang tua anak dengan tahapan pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis. Hasil yang didapat dari penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak yaitu faktor umur, karena ketika umur masih kanak-kanak akan lebih mudah mengakuisisi bahasa kedua. Selanjutnya, bahasa pertama ibu, karena bahasa pertama sangat berpengaruh pada tata bahasa lainnya. Ini selanjutnya faktor lingkungan, ini merupakan faktor yang sangat penting bagi pemerolehan bahasa pada anak karena usia 0 sampai 6 tahun mengakuisis bahasa yang sering ia dengar dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga, teman, dan masyarakat. Selanjutnya faktor biologis dan kognitif. Anak yang berusia pada 6 tahun biologis dan kognitifnya masih berkembang. Pada saat ini, mengakuisisi bahasa sangat sering terjadi penambahan dan pengurangan pengucapan kata. Hal ini merupakan hal yang wajar dan akan membaik seiring dengan berjalan waktu sampai anak benar-benar menjadi lebih matang dan dewasa dari segi biologis dan kognitif. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pemerolehan bahasa pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Selanjutnya, tinjauan teori. Pengertian pemerolehan bahasa menurut Darwijojo 2008, istilah pemerolehan dipakai untuk menerjemahkan bahasa Inggris atau acquisition yang diartikan sebagai proses penguasaan bahasa secara alami dan seorang anak saat ia belajar bahasa ibunya. Menurut Chair dan Agustina, pemerolehan bahasa kedua atau bilingualisme adalah rentangan bertahap yang dimulai dari menguasai bahasa pertama atau B1 ditambah dengan mengetahui sedikit bahasa kedua atau B2. Lalu penguasaan B2 meningkat secara bertahap sampai akhirnya menguasai B2 sama baiknya dengan B1. Pemerolehan bahasa, proses pemerolehan bahasa dalam Al-Qaeda menyamakan istilah bahasa kedua dengan bahasa asing. Tetapi bagi kondisi di Indonesia perlu membedakan istilah bahasa kedua dengan bahasa asing. Bagi kondisi di first language yang berwujud bahasa daerah tertentu, bahasa kedua atau second language yang berwujud bahasa Indonesia atau bahasa asing, atau foreign language. Bahasa kedua biasanya merupakan bahasa resmi di negara tertentu. Oleh karena itu, bahasa kedua sangat diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Dalam Chair dan Agustina menerangkan bahwa pada umumnya bahasa pertama seorang anak Indonesia adalah bahasa daerahnya masing-masing karena bahasa Indonesia baru dipelajari ketika anak masuk sekolah dan ketika ia sudah menguasai bahasa ibunya. Dibandingkan dengan pemerolehan bahasa pertama, proses pemerolehan bahasa kedua tidak linear. Menurut Krasen dalam Al-Qaeda, untuk anak-anak bahasa kedua adalah hal yang lebih banyak dipelajari daripada diperoleh. Bila dilihat dari proses pengembangan bahasa kedua, ada dua cara yang dijelaskan oleh hipotesis pembedaan dan pemerolehan dan belajar bahasa, yaitu
Cara pertama, pengembangan bahasa kedua adalah pemerolehan bahasa yang merupakan kemampuan dalam bahasa pertama mereka. Selanjutnya, cara kedua, pengembangan bahasa kedua adalah dengan belajar bahasa yang mengacu pada pengetahuan yang sadar terhadap bahasa kedua, mengetahui kaidah-kaidah, menyadari kaidah-kaidah, dan mampu berbicara mengenai kaidah-kaidah itu, yang oleh umum dikenal dengan tata bahasa. Baiklah, selanjutnya, 3 pemerolehan bahasa. Yang pertama, tipe naturalistik, bersifat alamiah, tanpa guru dan tanpa kesengajaan pembelajaran berlangsung dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Yang kedua, yang bersifat formal, berlangsung di dalam kelas dengan guru, materi, dan alat-alat yang sudah dipersiapkan. Pembelajaran bahasa dalam tipe ini dilakukan dengan sengaja atau sadar. Pembelajaran bahasa bersifat formal seharusnya lebih baik daripada pembelajaran yang dilakukan secara naturalistik. Tapi, pada dalam proses pembelajaran bahasa, meskipun studi tentang metodologi belajar bahasa kedua telah sedemikian lama dengan biaya yang cukup besar, tetapi belum banyak mengubah cara orang belajar bahasa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua, yaitu adalah faktor usia. Faktor usia, anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapatkan kesulitan dalam memperoleh ke tingkat kemahiran bahasa kedua. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor bahasa pertama. Menyebutkan para pakar pembelajar bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses yang dianggap menjadi pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Hal ini karena seorang pembelajar secara tidak sadar atau tidak langsung melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Selanjutnya, faktor lingkungan. Lingkungan bahasa sangat penting bagi seseorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru. Lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubung bahasa kedua yang sedang dipelajari. Selanjutnya, yakni metode penelitian. Rancangan kegiatan, data diambil menggunakan metode deskriptif dan mengambil data dari wawancara langsung terhadap orang tua anak dengan tahapan pengumpulan data atau analisis data dan penyajian hasil analisis. Untuk ruang lingkup penelitian ini memfokuskan pemerolehan bahasa pada anak pada usia 0 sampai 6 tahun. Teknik pengumpulan data, sampel yang dijadikan data adalah anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Merupakan fokus penelitian penulis. Data dikumpulkan dengan cara mengobservasi sampel yang akan dijadikan data dengan cara menghubungi orang tua anak tersebut. Sebagian data juga merupakan keluarga dari peneliti sendiri, dan peneliti juga pernah berhubungan langsung dengan sampel mengalami sendiri. Proses pemerolehan bahasa pada anak, peneliti melakukan wawancara langsung dengan orang tua sampel melalui media komunikasi WhatsApp atau video call. Selanjutnya, teknik analisis data. Setelah data terkumpul kemudian diubah menjadi sebuah tulisan. Dari tulisan hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisis data yang ada disajikan ke dalam sebuah laporan. Baiklah. Untuk selanjutnya, kesimpulan hasil dari jurnal yang kita review ini adalah disimpulkan pengertian pemerolehan bahasa kedua, yaitu proses di mana seseorang telah menguasai bahasa pertamanya terlebih dahulu kemudian memperoleh bahasa kedua yang sama baiknya dengan bahasa pertama. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua pada anak yaitu faktor umur, karena ketika umur masih kanak-kanak akan lebih mudah mengakuisisi bahasa kedua. Faktor bahasa pertama ibu, karena bahasa pertama sangat berpengaruh pada tata bahasa lainnya. Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat penting bagi pemeroleh bahasa pada anak, karena anak usia 6 tahun akan mengakuisis bahasa yang sering ia dengar dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga, teman, dan masyarakat. Selanjutnya, faktor biologis dan kognitif. Anak yang berusia 6 tahun biologis dan kognitif masih berkembang pada saat mengakuisisi bahasa sangat penting, sangat sering terjadi error dan mistake. Penambahan dan pengurangan hal ini merupakan hal yang wajar dan akan membaik seiring dengan berjalannya waktu sampai anak-anak benar-benar menjadi lebih matang dan dewasa. Baik, cukup sekian review jurnal yang berjudul pemerolehan
proses pemerolehan bahasa pada anak. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.